ya wong Surabaya kayak gini apa ono ya ngomong jancuk itu hal yang biasa gitu loh. Susah, seneng, ya apa marah itu ngomongnya juga jancuk. Cuk ya. Bahkan nyapa temen gitu. Cuk ya apa kabar? Atau misalnya lihat cewek cantik, jancuk ayu nih. Bapaknya sunat tangdi misalnya. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Halo Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, hari ini Pod Country kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada dua tamu kita yang di episode ini kita akan berbicara tentang kisah yang sangat inspiratif, kisah yang mungkin bisa menjadi contoh buat kita atau pemirsa Pod Country berkiprah di dunia usaha dengan segala kisah, seluk-beluk kisah antara suka dan duka. Dan sekarang seperti yang tadi kami sampaikan, ada dua tamu kita. Pertama adalah Mas Mahendra Wardana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Beliau ini sebenarnya adalah teman seangkatan saya, teman sekampus ya kita ya, Mahendra ya. Panggilannya Hendra, kita pernah satu kampus di Fakultas Hukum UNER ya. Tapi jalan ceritanya memang berbeda ya. Beliau sukses sebagai pelaku usaha dan saya sekarang memandu acara Pod Country sebagai host. Dan di sebelah kiri saya ini pemirsa, beliau adalah Mas Dwita Rosmika. Assalamualaikum Mas. Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Sobat Kompetisi, pemirsa Pod Country, dua narasumber kita pada hari ini adalah founder dan juga owner, betul nggak istilahnya nih? Founder dan juga owner dari kaos, mohon maaf nih ya, Cak Cuk. Kaos Cak Cuk ya. Jadi kaos Cak Cuk ini adalah kaos yang bisa dikatakan produk yang sangat khas di Surabaya. Dan seperti apa sih kisah lahirnya Cak Cuk sehingga bisa dikatakan punya brand awareness yang menurut saya cukup kuat sebagai produk khas di Surabaya. Kita akan berbicara dan berbincang dengan kedua owner yang ada di samping saya. Nah, karena ada dua nih, saya bingung nih. Siapa yang mau jawab pertama nih? Pertanyaan saya adalah, bagaimana sih kisahnya sehingga kemudian Anda berdua ya, Mas Mahendra dan juga Mas Dwita ini bisa kepikiran ya melahirkan suatu produk kaos yang namanya Cak Cuk ini. Gimana nih Mas? Siapa dulu nih? Ya boleh sama-sama juga boleh. Oke, Mas Dwita silakan. Ya. Mas Dwita. Oke, jadi awal berdirinya Cak Cuk itu tahun 2005. Jadi sekarang udah 12 tahun. Jadi saya berdua. Kita dari awal sampai sekarang yang mendirikan berdua. Kenapa kok dulu kami mendirikan Cak Cuk? Kita lihat di Surabaya atau istilahnya di Indonesia itu kalau orang pergi keluar kota atau keluar negeri pulang bawa oleh-oleh. Nah di Surabaya itu waktu itu belum ada oleh-oleh, bentuk oleh-oleh yang kayak kekinian zaman itu ya. Misalnya, yang umum sudah ada kayak oleh-oleh makanan, keripik-keripik atau apa. Nah kita mau ngasih bentuk oleh-oleh alternatif gitu. Itu jadi awalnya seperti itu. Jadi kita mau ngasih apa sih? Kita mau bikin oleh-oleh alternatif dalam bentuk apa gitu. Akhirnya terpikir baru bikin kaos aja ya. Kaos. Jadi memang produk kita kaos. Mungkin akhirnya berkembang dari macam-macam. Kenapa kaos? Mungkin bisa topi atau produk-produk yang lain, misalnya gantungan kunci. Itu dalam perkembangannya akhirnya seperti itu. Jadi pertama kita kaos kan apa? Kaos itu istilahnya jangan kekinian, bisa dipakai dan gampang banget gitu untuk dibuat oleh-oleh. Nah, dan kita bisa istilahnya ide kita tentang misalnya tentang Surabaya, kan kita mau oleh-oleh tentang Surabaya. Nah, kita bisa tuangkan dengan gampang di bentuk kaos itu karena memang medianya lebih gede seperti itu. Kita bisa tuangkan langsung di situ dan orang bisa langsung tahu oh, ini kaos, ini Cak Cuk, ini desainnya seperti ini. Oh ini benar-benar cocok buat oleh-oleh. Jadi awalnya seperti itu. Oke, saya ke Mas Mahendra nih. Punya pengalaman bikin kaos nih, Mahendra. Karena ini ya, Sobat Kompetisi yang saya tadi sempat sampaikan, beliau ini adalah teman kuliah saya. Kayaknya nggak punya keahlian bikin kaos ini ya dulu ya, Indra ya? Enggak, terus terang memang nggak punya, nggak punya. Tapi
tapi suka yang jelas Oke. suka pakai kaos. Suka Ya, pakai kaos. Suka pakai kaos. Kemudian terus terang kami juga belajar waktu itu juga mencari-cari siapa sih tukang jahit yang bisa di Oke. kemudian tukang sablon. Jadi kami terus terang apa Pak? Dari nol ya. Dari nol maklun ya istilahnya. Jadi mulai dari pertama kami beli kain, cari survei sendiri ke kapasan, ke pasar-kapasan Oke. di Surabaya waktu itu. Kemudian kami bawa ke tukang jahit itu ya sudah kami naik sepeda motor bawa kain dikasih dimasukkan karung itu naik sepeda motor ke tempat tukang jahit, kemudian dibawa lagi ke tukang sablon. Jadi sebenarnya tidak ada pengalaman sama sekali, tapi karena kami ada kemauan. Ada kemauan itu. Kemauan ada apa istilahnya mau kerja keras lah ya, mau nyoba. Ternyata setelah ini nyoba-nyoba di beberapa tukang jahit, akhirnya ada satu yang pas yang kemudian sampai sekarang tukang jahit dan tukang sablon ini kemudian jadi pegawai akhirnya. Akhirnya ya sudah 15 tahun juga ikut kami. Oke. Tukang sablon. Jadi nggak nyablon ya? Nggak nyablon sendiri? Ya, sampai sekarang kalau turun nyablon juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya, cuman istilahnya ini catnya harus pakai ini, Oke. bahan kainnya ini, itu juga sambil belajar. Jadi kami lihat di distro umumnya pakai apa sih waktu itu, jenis kainnya adalah katun combat kayak gitu. Itu juga karena kami juga nanya-nanya gitu. Oke, survei ya belajar. Jadi nggak langsung tahu dari awal. Oke, ke Mas Dwita nih. Mas Dwita, kalau Mas Mahendra ini kan saya tahu nih karena teman seangkatan ya. Sobat kompetisi saya lupa tadi saya kelupaan. Mas Dwita ini adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga ya. Nah, kenalnya dengan beliau ini di mana? Kan beda fakultas nih. Ya, jadi kita dulu satu kantor. Oke. Sebelum saya dirikan Cakcuk, saya dan Mahendra ini kerja di kantor, dia bagian legal, saya accounting. Oke. Jadi kalau waktu makan siang, itu kita ketemu ngobrol. Habis itu ya sama karyawan kan bilang, saya gini terus. Nanti nyoba lagi gitu. Ya kan dari omong kosong kayak gitu. Bener-bener omong kosong. Nggak ada dalam pikiran saya ke Mahendra dari awal saya pengen gini. Jadi awalnya gitu. Jadi pengen kaya lah ya. Pengen rich and famous. Tapi gajinya kan masih di atas UMR ya dulu. Oh, jelas. Enggak kok kelihatannya kok susah gitu sehingga enggak ya. Oke, jadi dulu teman satu perusahaan, kemudian sering berdiskusi, elaborasi, akhirnya melahirkan sepakat untuk bikin kaos Cakcuk. Nah, pertanyaannya berikut, kenapa namanya Cakcuk nih? Jadi kembali lagi kita kenapa kalau saya mendirikan Cakcuk? Karena saya mau buat oleh-oleh yang khas Surabaya. Oke, khas Surabaya. Jadi istilahnya orang tahu, aku beli ini, ini dari Surabaya itu. Nah, kita cari namanya ya kan. Gampang-gampang susah sih, 7 hari 7 malam nyari namanya. Mandi 7 hari. Iya, karena sobat kompetisi pemirsa Pod Country di Surabaya itu ada bisa dikatakan salah satu akronim untuk ngumpat ya. Kalau bahasa Surabaya ini misuh ya. Misuh itu ngumpat, memaki, itu mohon maaf nih ya, jancuk. Tapi biasanya kami ini atau arek-arek Surabaya ini menyingkatnya dengan cuk gitu ya. Jadi mantep gitu ya. Cuk gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi pilihan ya, Mas Dwita ya, karena itu dianggap salah satu yang bisa memudahkan orang untuk mengetahui bahwa ini adalah khas dari asosiasinya. Ini bahasa Jawa, tapi Jawanya Surabaya. Nyautnya Surabaya karena di Jawa Tengah pun atau di Jogja atau di mana tahu, tapi mereka nggak bisa langsung ini asosiasinya ke Jogja, nggak mungkin. Langsung ini Surabaya, cocok wis Cakcuk, gampang diucapkan, gampang diingat. Oke, Mas Hendra, jancuk atau cuk itu kan sebenarnya kan kasar ya. Nah, ada nggak punya pengalaman misalnya nih dikritik sama masyarakat, misalnya ada orang tua yang ini kok pilihan ininya seperti ini gitu misalnya? Kalau di awal-awal terus terang memang dulu pernah ada beberapa yang mengkritik ya. Kami dulu kan bikin apa istilahnya platform desain itu berdasarkan 6 kategori ya Pak. Ada, 6 ya? Ya, ada Surabaya Kota Musuh, Surabaya Kota Bonek, Surabaya Kota Esek-esek, Surabaya Kota Pahlawan, makanan, kuliner, ya, kemudian Kota Buaya. Kota Buaya. Ya, itu kemudian ya terus terang karena mungkin ya Cuk itu ya desain-desain jancuk kan, mungkin yang seperti esek-esek itu kan
ya sesuatu yang mungkin orang memandangnya negatif. Asosiasinya negatif. Ya, jadi orang mikirnya kaos Cak Cuk sini kaos misu-misu, padahal juga enggak, itu kan hanya istilahnya hanya 20% saja. Oh gitu. Ya, jadi tidak banyak. Tapi yang terus terang yang protes juga ada, yang tidak pun juga ada. Kenapa? Oke. Karena sudah ya orang Surabaya kayak gini, opono ya ngomong jancuk itu hal yang biasa gitu loh. Susah, seneng, ya apa marah itu ngomongnya juga jancuk. Cuk ya. Bahkan nyapa temen gitu. Cuk, ya apa kabarmu? Oh, ya. Atau misalnya lihat cewek cantik, jancuk ayu nih. Bapaknya sunat tangdi misalnya. Ya kan itu sesuatu yang apa ya? Segojangan lah. Ya, segojangan. Jadi saya mengibaratkan Surabaya kayak wong India itu mau nangis, mau Joget, mau ya? marah ini joget. Joget, nyanyi. oke. Kalau Surabaya mau nangis. Enggak, marah. yang esek-esek tadi ya. Kepikiran esek-esek karena dulu ya. Dulu pernah Sempat ada. kita punya doli ya. Ya, betul. Sempat ada doli. Jadi ya kami ya istilahnya membuat desain-desain yang temanya doli. Oh, gitu. Terus terang ya sejak kami Ditutup juga Wisma. ya kami dulu punya kesepakatan saya sama Mbak Dita, nanti kalau doli tutup kita janganlah, nggak usah bikin kaos doli lagi gitu ya, Betul. supaya orang asosiasinya juga. Surabaya juga sudah berusaha memperbaiki diri lah ya, memperbaiki citra dengan meninggalkan apa sebagai Terbesar se Asia terbesar Tenggara. Asia Tenggara itu tadi ya. Kawasan lokalisasi yang terbesar. Oke, Mas Dwita, ketika 2005 ya start dan memutuskan untuk memproduksi kaos Cak Cuk, langsung laku nggak nih? Atau gimana nih? Itu saya terus terang hari pertama itu laku 5. Oh, ya? Saya ingat sekali, hari pertama laku 5 dan desain pertama yang laku itu Planet Dollywood. Enggak, jangan-jangan lebih teman-teman kita sekampus nih kan? Enggak ya. Waktu itu juga memang orang-orang nggak kenal. Saya sama Dita malam-malam jaga di pameran itu ya, di suatu pameran kan pertama kali jualan di situ laku 5, dan hari kedua mungkin laku 3, hari keempat mungkin tidak laku sama sekali kalau nggak salah. Tapi ya terus kami istilahnya kami telateni itu setiap hari jualan terus meskipun masih di emperan ya, waktu itu kami belum punya toko sendiri, jualan di emperan Balai Pemuda itu. Nah itu kami pulang kerja gantian atau kadang bersamaan, atau kalau misalnya saya pas kuliah ya Pak Dita, kalau saya pas nggak kuliah ya saya, atau mungkin kadang barengan itu jualan di situ yes. Dan 3 tahun itu baru akhirnya kami memberanikan diri punya toko. Oke, jadi pernah atau bukan pernah ya, malah 3 tahun di emperan. Oh iya. Itu nggak pernah diobrak sama Satpol PP atau gimana? Enggak, sebetulnya dulu kita juga punya VW Kombi. Oke. VW Kombi itu bisa kita set untuk Oke. jualan, jadi kayak apa ya? Jadi berjalan gitu. kekinian lah, ada VW Kombi kan unik gitu ya. Dulu filosofi kopi belum jualan kopi, sudah punya ide. Kita sudah punya ide kan. Jadi kombinya dibuka udah jadi toko kan. Jadi toko. Itu. Selain itu kita juga ikut pameran-pameran. Pameran. Kayak yang paling sering di Balai Pemuda dulu ada. Event tiap bulan tuh ada. Jadi satu bulan tuh dia 10 hari atau 14 hari. Nah, itu kita itu ngemper di situ. Jadi beda-beda kayak gitu. Tapi nggak pernah tadi ya, pertanyaan saya belum dijawab itu. Belum pernah digerebek sama Satpol PP ya. Enggak. Satpol PP-nya baik-baik. Nanti kalau digerebek kita kasih kaos lah. Enggak, pengalaman pahitnya ya ketika orang pasti mengetahui yang namanya merintis usaha itu kan nggak gampang, ada banjir keringat, air mata dan segala macam di situ. Nah, cerita pahitnya gimana sih tuh Mas Dwita, selain dagang di emperan itu, misalnya nggak balik modal, nggak BEP misalnya? Ya itu salah satunya. Dan itu ya paling. Jadi waktu pertama kan pasti cash flow kan. Dan Cash flow. kita memang dengan dana yang terbatas, kita bisa nyetak uang yang enggak ada nomor itunya. Kita jadi dana terbatas, kita harus pinter-pinter. Kita lihat produk kita belum ada yang tahu, merek belum ada yang kenal. Oke. Nah, gitu. Jadi itu tantangannya. Dengan dana yang terbatas, bagaimana kita bisa tetap hidup. Jadi gitu. Oke. Kita harus mengenalkan ini, kita harus sabar 1-2 tahun, kita tidak ngambil hasil ngambil keuntungan kita tidak ambil, kita putar lagi buat modal biar orang tahu. Alhamdulillah setelah 2 tahun kita pameran rutin gitu. Rutin. Akhirnya tahu. Oke, kalau dari sisi positioning, tadi kan Mas Dwita di awal mempositioningkan bahwa yang namanya kaos Cak Cuk ini kan sebagai produk oleh-oleh. Nah, sependek pengetahuan saya nih ya sobat kompetisi, dunia pariwisata di tahun 2005 itu kan belum se-booming 4-3 tahun ke belakang ya. Itu kan belum booming. Nah,
kenapa milih positioningnya seperti itu nih Mas Dwita? Apakah ada terinspirasi daerah tertentu yang kita tahu ya sobat kompetisi, ada daerah kota wisata lah, kita Jogja lah ya, punya Dagadu. Nah, apakah memang ada terinspirasi dari produk itu? Sering banyak kita dapat inspirasi. Kita lihat di Bali itu Jogor itu Jogja, tahun 80-an. Tahun 80-an ya. Jogja itu 90-an tuh Dagadu itu. Dagadu. Terus itu di Bandung itu di mana saja. Pokoknya kita terinspirasinya dari situ, mereka bisa survive, dan saya senangnya itu apa? Kreatifnya bisa di itu kan. Jadi enggak sekedar kita cuma jual ini buat oleh-oleh gitu kan. Jadi saya mainnya di desainnya gini-gini lah. Itu yang mengundang saya tertarik. Saya nanti bisa kreatif, saya seluas-luasnya di situ ide kreatifnya. Itu yang itu. Jadi seperti itu kita jalankan. Ada riset nggak sih? Enggak sampai mikir kayak gitu. Yang penting jalan dulu, action dulu. Dalam perkembangannya pasti. Kita lihat riset bagaimana misalnya kalau kita ke Jogja, luar negeri kemana, ya benar. Kemasannya di mana, cara jualnya di mana, dia jualnya di posisinya di mana, seperti itu. Sebelum era digital kayak gini. nanti kita tanya. Oke, Mas Mahendra, tadi sudah disinggung bahwa positioningnya sebagai produk oleh-oleh. Tadi juga Mas Dwita sudah menyinggung soal proses kreatif ya. Nah, kaos ini kan yang dijual desain yang menarik pasti ya. Iya. Kata-kata yang menarik juga. Nah, inspirasinya bikin sendiri atau gimana nih? Nah, itu kalau Mas Mahendra. terus terang mayoritas itu Pak Dita yang bikin. Oh, Dwita. Ya. Jadi ada yang saya dari tim kami ya, saya dan Pak Dita, ada juga yang dari mahasiswa itu yang magang. Jadi misalnya seperti anak ITS dari desain produk, atau misalnya anak UNESA dari seni rupa. Ya, mereka kadang magang ya, dan butuh istilahnya tempat ini ya, misalnya aktualisasi diri ya, untuk menunjukkan saya bisa desain seperti ini. Akhirnya ya sudah, kamu bikin desain, misalnya mau magang di sini bikin desain, serahkan kepada kami ya, kami istilahnya nanti kami akan menerima Anda untuk magang di sini. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme lah ya. Tapi inspirasi itu bisa dari mana-mana ya sebenarnya. Seperti tadi Pak Dita jalan-jalan kemana, lihat tukang becak ya. Akhirnya ya kita bikin, misalnya kalau yang kaosnya polisi itu turn back crime ya. Turn back crime. Kita ganti turun becak kram misalnya. Nah, ini saya juga request nih untuk KPPU. KPPU kan punya nih tagline-nya. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Nah, dipikirkan nanti ya. Oh iya, nanti siap kami pikirkan ya itu ya. Ya, saya balik ke Mas Dwita nih. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Mahendra, sebagian besar ide kreatifnya ini kebanyakan datang dari Mas Dwita. Punya tim kreatif ya berarti? Cak Cuk ini Mas Dwita. Tim kreatif yang khusus untuk mengolah ide-ide yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk desain kaos. Iya, ada. Jadi tim kreatif. Sebagian besar saya yang supervisinya, jadi saya yang termasuk yang tadi anak magang dari ITS sama dari UNESA. Nah itu mereka saya kasih magang, saya ingin desain tentang ini, coba kamu belajar. Jadi saya yang kasih batasi gitu. Oke. Kamu gimana kamu memperhatikan? Saya mau tentang parodi misalnya, parodi tentang ini, ini gini. Gimana kamu? Seliar-liarmu seperti apa? Tapi batasannya tadi yang sempat disinggung oleh Mas Mahendra itu Surabaya sebagai kota kuliner, kota miso ya, kota osek-osek dulu ya, Belanda ya, gitu ya. Tapi batasannya itu, jadi ada rulesnya kan. Gitu. Jadi untuk memudahkan betulnya sih, untuk memudahkan dalam mencari. 2005 sampai 2020 15 tahun, sudah berapa banyak desainnya? Kalau 400. Saya ya 400, seingat saya di laptop saya. Ini cuma berapa ini? Nggak sampai ini, 200-an. Itu pun karena kita punya database dan kita tahu kan setelah 15 tahun ini mana desain yang benar-benar laku, mana yang cuma sekali seumur hidup. Jadi cuma sekali itu dibuat, habis itu nggak laku sama. Jadi satu itu cuma laku. Kita kan buat satu desain itu sekitar 100. Nah dia itu lakunya sampai setahun baru habis. Tapi ada lagi yang cuman dalam berapa hari itu langsung habis. Tapi batasnya 100 ya setiap desain? Iya, tapi nanti akan diulang lagi. Dari ratusan itu ya, kita lihat aja. Tapi berapa tahun lagi gitu ya? Biasanya kalau lebaran, nah itu lebaran reproduksi. Itu kan, orang pasti nyari desain-desain yang lama gitu, yang dari
Mas desain yang ini loh, ini udah puluhan tahun saya pingin gitu. Iya. Nah itu. Oke, saya bergeser ke Mas Mahendra ya. Berbicara soal desain, berbicara soal khasnya desain dan juga kata-kata, pilihan kata-kata di Cak Cuk. Saya lihat ini Sobat Kompetisi, kita syutingnya ini di store-nya beliau-beliau berdua ini ya, tokonya beliau ini. Saya melihat ini kan tidak diperuntukkan hanya untuk dewasa ya, bahkan produksi untuk anak-anak. Nah, ini gimana nih? Kadang kan gimana? Ada kebijakan khusus nggak kalau misalnya produksi kaos untuk anak-anak nih? Terus terang kalau awal dulu itu kan kita mikirnya namanya kaos ya biasanya untuk anak-anak muda lah ya, misalnya gitu. Tapi dalam perkembangannya selain anak muda misalnya cowok dan cewek, perkembangannya bapak-bapak. Ini perkembangannya ibu-ibu, bahkan ibu-ibu yang jilbaban. Kita kan juga tidak mungkin. Betul. Bikin desain-desain yang vulgar. Dan ibu-ibu yang jilbaban pun juga suka pakai yang dan saya yakin itu ibu-ibu yang dari Surabaya sudah biasa dengan itu. Dan perkembangannya lagi kita bikin desain yang anak-anak, dan itu pasti kita batasi, tidak mungkin kemudian kita bikin desain seperti musuh-musuh ditempelkan di kaos anak-anak. Ya, mungkin ada beberapa misalnya misalnya aku berjanji tidak akan bilang jancuk lagi, jadi ya misalnya gitu. Ya itu kan masih ada smart-smartnya gitu lah. Meskipun ada tulisan jancuknya tapi kan tidak terlalu vulgar. Ya, saya lihat di depan itu kan ada Bart Simpson gitu ya, nulis di papan tulis. Kita bikin plesetannya Jurassic Park, misalnya kita bikin Jangkrik Park gitu misalnya. Kita kan teringat zaman anak-anak itu kan kita selalu dikasih tahu sama jangan suka ngadu jangkrik, kalau enggak kamu nanti di akhirat diadu jangkrik gitu. Nah, kita bikin betul. Apalagi jangkrik pun sebenarnya akronim misuhnya. Nah, itu juga. Tapi enggak area Surabaya ya. Lebih melihat lebih halus. Jadi memang ada kebijakan untuk desain-desain yang diperuntukkan untuk anak-anak, itu memang pilihan kata-katanya juga disortir lah ya, dibatasi. Dan itu yang memang untuk ibu-ibu yang kaum muslimah itu juga ini bahwa kemudian dia milih sendiri, nah pilihan opsi yang itu dia sendiri lah, dia yang bisa memilah-milah sendiri. Enggak, tapi batasan yang tadi disampaikan oleh Mas Mahendra itu memang muncul dari Cak Cuk sendiri, kebijakannya Cak Cuk, atau memang ada yang protes nih? Atau perkembangan zaman? Atau pertanyaan awalnya adalah kenapa bisa melahirkan kaos yang diperuntukkan untuk anak-anak? Karena memang permintaan pasar ya. Jadi kan kita oleh-oleh. Nah, jadi kalau dia oleh-oleh kan bukan buat dia. Nah, jadi orang yang kesini, loh Mas, kok nggak ada yang buat anak-anak? Ini kan saya buat oleh-oleh, karena oleh-oleh kan dia nggak beli cuma satu, beli 5 belian buat anaknya, buat saudaranya. Itu akhirnya Mas, yang buat jilbaban yang lengan panjang dong. Akhirnya kita buat lengan panjang. Desainnya kita atur, masa yang bisa akhirnya yang gitu. Super gemuk pun juga ini. Betul. Ini kan rasis masa kita enggak yang gemuk-gemuk dan dibikinkan kaos kayak gitu. Nah, akhirnya kita bikin mulai 2XL, 3XL sampai 4XL. Jadi memang mengakomodasi keinginan pasar yang memang pengen mengenakan kaos jancuk. Sekarang saya mau tanya yang pahit-pahit nih ya. Sobat kompetisi. Sobat kompetisi ya, pemirsa Pod Country. Saya tadi sempat muter-muter, saya sebenarnya salah satu pelanggannya. Kaos Cak Cuk dari dulu juga sering beli, dan karena tadi saya sudah sampaikan Mas Mahendra ini adalah teman saya satu angkatan ya di kampus, sering nih bawa oleh-oleh ya, kaos Cak Cuk dibagikan ke teman-teman angkatan ya kalau ada pertemuan angkatan. Nah, yang pernah saya lihat bahkan sekarang juga masih ada, itu ada kaos dengan desain yang mohon maaf nih ya, sedikit menyinggung salah satu produk kaos juga ya, distro atau apa dari salah satu selebritis di Indonesia lah ya, yang kaosnya itu yang bernada umpatan juga ya, cacian, tapi dalam kalimat atau frasa asing nih. Nah, yang menarik itu kayak tanda kutip ada sentilan khas anak Surabaya. Isinya begini nih kaosnya, kalau saya tidak salah ini ya, saya tidak salah ingat ini seperti ini. Katanya cinta Indonesia, nasionalis, tapi kenapa misuh atau maki misuh saja harus pakai bahasa asing? Nah, dengan desain ya yang mirip dengan kaos produksi dari selebritis kita itulah. Nah, nggak takut disomasi nih Mas Mahendra? Terus terang kalau desain-desain itu kan memang kebanyakan kami memparodikan ya dari salah satu
desain-desain kami adalah memparodikan merek-merek atau brand-brand yang sudah terkenal. Dan ya mungkin beberapa ada yang mensomasi ya. Oke, ada. Ada beberapa ada yang mensomasi, tapi sebenarnya yang disebutkan oleh Mas Aru tadi tidak termasuk yang Malah tidak ya? malah tidak termasuk yang memberikan somasi. Oke, ada yang seperti apa nih? Ya adalah salah satu usaha brownies yang Oh. terkenal di Indonesia. Ya, kami Plesetkan, parodikan. Kemudian si orang yang beli kaos ini adalah karyawan dari perusahaan itu. Ya, kemudian ketika kunjungan ke pusatnya, dia memakai kaos itu dengan bangganya, dia menunjukkan pada pendirinya dari brownies itu. Nah kemudian dia marah si bos ini, marah karena mungkin merasa ya misalnya disindir atau dilecehkan atau gimana ya. Kemudian beliau ngirimin somasi. Sorry. Enggak, sorry, saya potong dulu. Tadi kan sudah disinggung ya bahwa desain dan juga pilihan kalimat ya, kata-katanya Cak Cuk ini kan khas banget nih, khas banget Surabaya. Tapi paham juga ya bos dari brownies ini. Iya, karena ya kata-katanya terus terang kalau yang itu kebetulan desain itu adalah bahasa Indonesia. Dan mungkin dianggap ini merendahkan citra atau bahasanya ya. Akhirnya disomasi. Somasi, kami disuruh membuat permohonan maaf. Waktu itu sebenarnya Tahun berapa itu Mas Mendra? tahun 2010 mungkin ya. Saya sempat sampai waduh nggak apa-apa lah, biarin kita disomasi, kita nanti tambah terkenal kita. Akhirnya gitu ya. Selain manajemen konflik gitu ya. Tapi kemudian saya sempat berdiskusi dengan salah satu sahabat saya yang jadi advokat yang ngehits juga di Jakarta, kemudian lebih baik inilah bikin permohonan maaf aja gitu. Nah, ternyata bikin permohonan maaf itu juga menjadi blessing in disguise buat kami ya. Oh, iya. Ternyata kami juga tambah terkenal ketika kami bikin permohonan maaf. Loh, ada apa ini dengan roti ini kenapa kok sampai bikin permohonan maaf segala gitu ya. Orang akhirnya tambah penasaran cari desain itu, padahal desain itu sudah ditarik ya, di take down. Luar biasanya setelah sekian tahun ya Mbak Dita ya, kami akhirnya dengan brand itu justru berkolaborasi, dia membuka produknya di tempat kami. Dan ini hal-hal yang benar tidak kami sangka ini hal seperti itu bisa terjadi gitu. Kenapa ini bisa terjadi nih Mas Dwita? Apakah yang bos dari pemilik brownies yang ngetop itu menganggap Cak Cuk ini punya etiket baik sehingga akhirnya cocok nih untuk dijadikan mitra usaha? Tadi juga Nggak tahu ya? harusnya ditanyakan ke bosnya ya. Enggak. Tapi akhirnya benar-benar menjalin kerjasama ya? Dan dia mau buka satu tempat lagi di Surabaya itu. Itu kan dari Bandung kalau nggak salah. Itu buka di Surabaya. Nah itu dia mau ngejak untuk kerjasama di situ juga. Yang misalnya pusatnya yang untuk di Jawa Timur, Cak Cuk nanti misalnya mau di space atau apa gitu. Dia jadi kerjasamanya juga nggak tahu dari situ atau mana, nggak tahu. Sorry, brownies tadi itu kan khas Bandung. Iya. Ya kan? Mungkin ketika dia menggandeng Cak Cuk, karena Cak Cuk punya brand awareness yang kuat di Surabaya, dan dia melihat itu sebagai salah satu kekuatan, dan mungkin bisa, ya walaupun bisa dikatakan simbiosis mutualisme ya, tapi kan mungkin saja karena Cak Cuknya yang punya brand awareness yang kuat di Surabaya. Nah, nggak mau berbalik nih, karena brownies ini Bandung nih. Oh ya. Beda konsep ya. Beda konsep. Tapi ya memang ada beberapa brand yang istilahnya ketika membuka produk khas Surabaya itu, ya benar-benar baru ya di Surabaya, itu juga menggandeng kami. Oke. Ya, jadi ya, tapi ya terus terang setelah mungkin mereka besar juga kami inilah ya, tidak diajak lagi lah istilahnya seperti itu. Ada dulu brand yang sangat terkenal di Jawa Barat ya, di Bogor kalau nggak salah. Ya sejenis lapis itu. Nah, tapi pertama kali masuk Surabaya yang diajak itu adalah yang strudel itu bukan. Bukan. Oke. Tapi yang kaos yang pertanyaan saya tadi yang di tanda kutip disentil sama Cak Cuk nggak mensomasi ya? Iya. Karena kalau menurut saya ini lucu. Saya juga heran tidak mensomasi. Ya, mungkin dia menganggap itu kita memang niatnya kan parodi. Kita tidak membuat istilahnya suatu produk dengan brand yang namanya hampir mirip. Misalnya saya bikin brand Dianco I Love Surabaya misalnya gitu ya. Itu kan langsung jelas ini misalnya mirip sepertinya. Tapi kan kami tidak memparodikan saja. Oke. Ya mungkin tidak melanggar undang-undang merek ya. Seperti itu. Oke.
Mas Dwita, ketika membangun Cak Cuk ya 2005, kemudian mulai bahasanya mulai ngehit itu berapa tahun? 2-3 tahun setelah itu? Ya, mulai 3 tahun. 3 tahun ya baru mulai ngehit ya. Pokoknya puasanya 2 tahun. Puasa. Puasa itu benar-benar puasa. Tapi kita kan tahu kan, Oke. pasti orang kedok tular kalau orang Jawa. Oke. Jadi Berarti tahun ketiga itu mulai. Nah, baru. pertanyaannya adalah setelah mulai ngetop gitu ya, tahun ketiga itu ada nggak yang mencoba untuk menjiplak lah, meniru konsep yang sama dengan Cak Cuk misalnya? Banyak ya? Dan banyak sekali Banyak sekali. dalam perkembangannya, meskipun ya Tapi dengan ide yang berbeda, kaos tapi dengan ide yang berbeda atau benar-benar sama? Karena ada yang hampir sama, ada yang 90% sama, atau ada yang berbeda dengan konsep Surabaya. konsep Surabaya. Jadi ya saya pikir ini ya sama, kaos oleh-oleh dan dengan Surabaya. Tapi ya wis, yes. Masa kita bisa menentukan, memang namanya persaingan ya. Betul. Seperti itu ya, tinggal ya udah kita sama-sama. Saya juga kenal dengan 10 mereka. Jadi 10 merek ya? 10 merek. Karena kita ada satu ada dari Baso Sampurna. Iya. Jadi diajak kerjasama, merek-merek Surabaya itu dia buatkan pameran di museumnya dia. Nah, akhirnya kita saling kenal kan dengan 10 orang itu. Dengan pesaing-pesaingnya. Ya, kita aja. Ya udah, kita enggak ada masalah. Ya. Jadi menurut saya ya wes ya mereka istilahnya ya sparring partner buat saya. Jadi saya enggak mikir itu saya yang pertama. Jadi istilahnya yang pertama ya wes sudah enggak apa-apa gitu. Jadi menerima kehadiran mereka dianggap sebagai sudah enggak ada semua, 9-9-nya. Sudah nggak ada lagi pesaingnya. Saya tahu nih dari itu. Karena kan biasanya kalau ulang tahun atau hari pahlawan gitu diundang kan gitu. Saya telepon, kok enggak ngundang lagi sekarang, enggak Cak Cuk dilupakan dia. Bukannya Pak, yang 9 enggak ada. Dan nanti ya pameran Cak Cuk tak gimana. Oke, kemudian kita bicara tentang era digital ya, era disruption ini sudah sempat disinggung oleh Mas Dwita. Nah, tantangannya untuk Cak Cuk ya, ketika menghadapi era digital ini seperti apa nih Mas Mahendra? Ini terus terang sesuatu yang mungkin ya sesuatu yang gampang-gampang sulit ya namanya. Kalau mau tidak mau harus kita ikuti, tetapi juga kami melihat bahwa ini kan ada produk oleh-oleh. Jadi ketika produk oleh-oleh itu orang merasa harus mampir, betul, untuk beli supaya merasakan experience. Oke. Kami terus terang menghadapi disruption teknologi ini juga kami di online marketplace kami juga buka, di media sosial juga buka, tapi terus terang ya saya karena orang sudah menganggap kami itu adalah brand oleh-oleh, mungkin omset yang kami terima itu mungkin hanya 10%. Dari online itu hanya 10% kalau dibandingkan yang offline. Sampai sekarang itu saya juga heran apakah kami yang kurang maksimal ya usahanya. Atau memang karena positioning sebagai tadi ya? Ya mungkin positioning. Tetapi kami sebenarnya juga melihat kalau istilahnya keberadaan online marketplace itu benar-benar sebenarnya sangat memudahkan ya anak-anak muda zaman sekarang kan sangat-sangat memudahkan. Kalau zaman dulu kami misalnya 2005 mau buka usaha kalau nggak punya tempat yang strategis gimana? Kalau sekarang ya cukup ditaruh di marketplace. Taruh di online marketplace, jualan ya sudah paling sudah laku. Tapi kalau zaman dulu bayangkan promosi aja lah, harus mulut lewat mulut MLM kan. Kalau sekarang jadi era digital juga disikapi oleh Cak Cuk dengan mengikuti perkembangan zaman harus ditaruh di marketplace juga, jualan di marketplace juga, medsos juga, tapi ternyata faktanya dari penjualan 90% tetap ada dari offline. 90% paling besar dari offline ya. Jadi langsung orang datang pengen merasakan experience. Gimana sih foto Cak Cuk, pengen lihat gambar-gambarnya, desain-desainnya seperti itu secara langsung. Karena kami kan juga selain toko oleh-oleh kan juga punya kafe, jadi mereka juga kadang ingin merasakan ini kafe yang nuansanya Surabaya itu seperti ini gitu ya. Oke, Mas Dwita, tadi kita membahas pengaruh disruption ya. Tadi sudah dibahas oleh Mas Mahendra. Nah sekarang saya ingin bertanya nih terkait dengan apa yang sudah dialami bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia mengalami pandemi COVID-19, Mas Dwita. Dampak atau pengaruhnya gimana sih untuk Cak Cuk? Memukul banget udah sampai buat kita KO. KO ya? Tinggal dikit lagi ya?
Sampai berapa nih omsetnya turun? Wah, sampai 25-30%, 25%. Turun 25 atau tinggal? Bukan turunnya lo ya. Tapi tinggal Tinggal. 20. Tapi itu nutup operasional nggak? Gaji karyawan, cicilan. Cicilan paling penting ya, karena tetap jalan. Jalan. Iya, itu tapi tetap bisa ini. Alhamdulillah. Ada yang diupayakan nggak? Misalnya Cak Cuk membuat siasat nih menghadapi pandemi COVID ini. Yes, kita Berdoa. biar vaksinnya cepat ditemukan, biar orang mau jalan-jalan lagi, belanja lagi. Karena memang kita kan backgroundnya dari apa ya, usaha kita dari pariwisata. Tadi kan. Nah, sedangkan kita tahu kalau kayak gini orang udah di PSBB nggak boleh keluar, harus di rumah, Betul. ya. Jadi memang industri oleh-oleh ini kan bagian dari supply chain-nya atau apa yang sangat terkait ya dengan industri pariwisata. Salah satunya adalah produk oleh-oleh, dan akhirnya ketika pariwisata ini drop karena apa COVID, akhirnya turut membuat itu drop. Itu sampai berapa lama? Pokoknya dari April ya kalau nggak salah ya. Ya, pemerintah kan mengumumkan COVID-19 sebagai as a pandemic itu kan Maret ya. Iya, Maret. Ya, makanya kita baru 3 bulan ini udah berangsur normal. Jadi mulai Agustus, September, Oktober ini alhamdulillah. Di bawah itu udah nggak usah tanya. sudah mulai naik tapi belum pulih. Belum. Mungkin tahap 60-70% lah. Iya, Oke. Tapi kan sudah alhamdulillah ya ada perbaikan lah. Oke. Saya tadi kurang puas nih sebenarnya dengan kritikan dari masyarakat. Nah, ada cerita yang lucu-lucu kayak ini dengan apa namanya kritikan dari masyarakat ini. Kan orang beragam ya kan. Ketika kita tahu bahwa akronim yang digunakan itu adalah sesuatu yang umpatan yang sebenarnya kasar gitu ya. Ada yang menarik gak sih? Sampai apa gitu? Kalau yang bisuan-bisuan terus terang mungkin lebih banyak orang bisa menerima ya Pak Dita ya. Iya, Kalau iya. yang dulu sempat desain esek-esek itu, Oke. sama yang drone itu misalnya kami bikin Red District of Surabaya, kemudian ada tulisan Arab Astagfirullahaladzim gitu ya. Oke. Kita tuliskan daerah-daerahnya itu. Kebetulan di Surabaya itu ada daerah yang namanya sama, tapi yang satu itu tempat benar-benar tempat esek-esek, yang satunya tempat-tempat yang ya, banyak orang muncul, banyak apa ya? Peziarah. Pengajian. Kumpul lahirnya dari situ. Oke. Lahirnya di daerah situ. Mas ini tempat Mas ini. Lahirnya NU di Akhirnya sini. ya Allah, ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya kami tarik terus terang waktu itu Oke. produksi yang ini Pak, mohon maaf ini kami sebenarnya, tapi kami jelaskan dulu Pak, ini maksudnya bukan daerah yang punya Bapak, tapi daerah yang di sini. Tapi nerimo ya. Daerahnya sama, tapi nerima. Tapi menerima. Enggak, maksudnya Cak Cik sendiri menerima masukan itu dan menarik itu ya. Karena masukan itu. Nah ini sobat kompetisi ya, menariknya Cak Cuk ini kalau dikritik ternyata nggak anti kritik. Oh sama sekali, terus kan bonek pernah ya. Oke. Oh, good. Kami guyonan kan waktu itu apa Pak Dita? Uang. Oh bukan yang semua apa? Oh gini, semua manusia itu bersaudara ya, semua bonek bersaudara. Masuk stadion nggak bayar, makan nggak bayar, angkot nggak bayar. Kan semuanya saudara. Gitu. Ada yang nggak terima waktu itu penolaknya bonek nggak terima, kemudian ya geruduk lah kami. Soalnya pada waktu itu memang bonek sedang memperbaiki citra. Oke. Terbukti sampai sekarang juga luar biasa bagus citranya. Terus akhirnya setelah geruduk, Ya terpaksa kami juga menarik lagi kalau. tapi tetap dijelaskan nggak? Iya lah. Dijelaskan. Kasih edukasi. Bonek-bonek tetap banyak yang mengambil kaos dari kami juga banyak, karena kami punya tema bonek juga banyak. Sampai sekarang masih ada, masih mau lah pesan Oke. kaos dari kami, kemudian beli kaos di tempat kami masih banyak. Oke. Soalnya kami kan mau menerima kritik. Oke. Pertanyaannya nih, Mas Wita. Tadi kan sudah mengklasifikasikan bahwa untuk desain Cak Cuk ini kan ada banyak tema besarnya ya, ada 5 ya. Kalau esek-esek kan udah dikeluarkan nih. Terlalu untuk memorable ya. Iya, memang. Enggak, jadi ada tema besar ya, jadi kota kuliner, kota pahlawan, kota miso ya, dan lain-lain. Yang paling laku ini tema yang mana nih? Selain yang esek-esek. Bener-bener paling laku. Paling laku. Miso. Percaya apa enggak? Itu percaya, karena saya juga cari iya. Padahal kita bikin. Selain itu yang kota pahlawan ya. Kota pahlawan. Apa Bung Tomo, Bung Karno, desain-desain yang istilahnya dari Surabaya. Betul, karena kan memang Surabaya ini kan terkenal sebagai kota pahlawan. Ya. Tapi yang paling laku, Tapi bahkan
Ada orang pakai jilbab atau apa datang, Mas aku mau desain yang meso-meso pelan-pelan buat tak kasih sama temanku yang di sana sampai ketawa-ketawa dia. Iya. Oh buat oleh-oleh, harus yang meso-meso dari Surabaya kok buat kayak gitu. Desain terlaris itu kalau nggak salah Kamus Misuh ya, itu udah terjual mungkin ribuan. Oke. Tanjung HD itu. Ya. Oke, Mas Mahendra tadi sudah dijawab oleh Mas Dwita bahwa kaos Cak Cuk ini yang paling laku adalah kaos yang tema besarnya adalah miso. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, konsumennya Cak Cuk itu kan bukan hanya orang Surabaya, Betul. bahkan bukan hanya orang Jawa. Betul. Ada orang juga luar Jawa, orang luar Surabaya pasti, dan mereka mungkin saya bisa pastikan mereka ini nggak tahu nih ya, miso ini apa artinya. Nah, pernah ada ini nggak, misalnya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang seperti itu, misalnya apa sih artinya miso, apa sih artinya jancuk gitu? Pasti Pak ya. Dan mungkin kan kami sudah istilahnya memberitahu kepada karyawan-karyawan kami, misalnya ada yang nanya seperti ini, sampaikan saja artinya sesungguhnya seperti apa, atau kalau misalnya kalau kebetulan yang jaga pas cewek ya tunjukin aja ini kamus miso, ini tunjukin nih. Kan kita punya kaos apa tulisannya Kamus miso. Ya, tunjukin aja, paling enggak meskipun dia nggak ngerti bahasa Jawa kan dia ngerti bahasa Inggris. Tapi kalau orang-orang itu misalnya dari luar Surabaya ya, terutama luar Jawa atau misalnya dari luar negeri, kalau mencari kaos misalnya mereka tidak paham, mereka lebih memilih yang tulisannya Surabaya atau bertema Surabaya, misalnya patung Surabaya atau ada tulisan Surabayanya lah, jadi sebagai memorabilia ya untuk mereka ya, Kenangan bahwa mereka pernah datang ke Surabaya. Dan desainnya juga yang mungkin milih yang bahasa Indonesia kan banyak juga ya. Betul, Nah, ya. pertanyaannya kalau misalnya kita persentasekan nih, entah sudah dihitung atau enggak nih ya, oleh timnya Cak Cuk. Nah, yang tulisan berbahasa Indonesia dengan yang bahasa katakanlah Surabayaan itu ya, itu perbandingannya berapa persentasenya sih? mungkin ya sekitar hanya 20% ya mungkin Mbak Gita yang berbahasa Jawa ya. Oh, 80% meskipun kadang tetap ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kue ngenes ya, ngenes itu apa? Misalnya asli merana gitu ya. Asli merana kan, ngenes itu kan merana. Ya ditambahin itu pacaran sudah lama ditinggal menikah. Gitu. Ada tulisannya. Ada sih. Jadi plesetan jadi dari Guinness ya. Jadi tidak semua yang tulisannya Jawa itu kemudian semuanya Jawa itu enggak. Ada yang istilahnya ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Oke. Sehingga konsumen yang nggak paham bahasa Jawa pun bisa ngerti ya. Tapi toh secara umum desainnya Cak Cuk itu ternyata lebih banyak justru yang berbahasa Indonesia ya. Iya. Sebagai pengantarnya, sebagai apa ya, penambah kata-katanya itu. Tapi kalau kadang banyak yang menggunakan bahasa Jawa itu ya memang misalnya kata-kata utamanya lah ya. Seperti apa ya? Ya itu apa-apa ya, tapi tambahnya bahasa Indonesia. Oke. Mas Dwita, ini kan sudah usianya bisa dikatakan 15 tahun. Saya bahkan sekarang ini ya, sobat kompetisi pemirsa Pod Country, syuting di store-nya mereka ya, Cak Cuk. Ternyata ini bukan hanya store atau toko kaos saja ya, Cak Cuk, tapi namanya sudah Cak Cuk Cafe. Jadi ada cafe. Ini memang sengaja mengembangkan itu. Konsepnya juga sedikit banyak ada tema-tema Cak Cuk juga. Iya. Jadi saya istilahnya apa ya, udah usaha ya. Oke, diversifikasi usaha. Dan berapa masa cuma kaos saja. Oke. Pusat oleh-oleh. Jadi selain itu juga ada kita menerima barang-barang consignment, konsinyasi dari UKM di Surabaya, jadi snack atau apa-apa. Iya. Kita terima. Terus itu kita pingin lagi ya, kita apa ya, ada juga masukan. Tanya juga kita pingin itu gimana kita kalau buat kafe ya, nanti di tempat nongkrong tapi tetap suasananya Surabaya banget biar kena gitu, biar nyatu gitu. Jadi satu kesatuan sama Cak Cuk ini. Nah, ya wis lah kita buat kafe. Nuansa Surabaya, makanan juga Surabaya, juga ada dari Western atau apa. Pokoknya yang jelas orang dapat pengalaman di situ, dapat experience di sana. Oh ya, jadi kena gitu. Jadi ya wis kita buat kafe itu. Jadi 3 tahun. Jadi konsepnya menarik memang. Jadi ketika ada konsumen datang nyari oleh-oleh, itu kan oleh-oleh yang dipakai ya. Kan biasanya kalau ada turis atau wisatawan kan biasanya salah satu experience yang ingin dia alami itu kan
mencicipi ya, merasakan kuliner khas. Itu juga menjadi salah satu pemikiran Cak Cuk ya. Penerimanya oke nggak sih? Oke. Ya? Iya, meskipun dia kan nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Ya kan, nggak tahu kan, karena memang hampir semua 80% makanan khas Surabaya itu bahan dasar petis. Betul. Sebenarnya kan di tempat-tempat lain nggak ada. Betul. Dan tiap orang dari tempat lain Tapi bisa makan petis. betul. Dan kalau kita lihat betul Mbak Indra. Saya salah satu yang hobi juga ngelihat YouTuber yang makan itu ya. Itu salah satu YouTuber favorit saya nih ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya lah ya, yang mamen itu lah ya. Sepertinya itu juga waktu sempat mereview salah satu makanan khas Surabaya, rujak cingur kalau nggak salah, itu juga sepertinya ini ya, nggak, memang lidah untuk itu kan berbeda ya, soal taste, soal rasa. Tapi ada protes ya, ada kritik dari mereka, atau yaudah ternyata rasanya cuma kayak gini gitu. Ya udah kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari sisi bisnis atau nilai bisnis, menguntungkan nggak? Kalau untuk itu ya, untuk awalnya sih menguntungkan sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Akhirnya kembali lagi ke pandemi. Enggak, kita berbicaranya di luar pandemik lah. Kalau di luar pandemik ada penerimaan ya. Ada penerimaan. Kita juga kerjasama dengan ojek online kayak gitu. Oke. Jalan seperti itu. Kalau konsep-konsep kekinian, kita kan tahu sekarang beberapa waktu yang lalu kan muncul rumah makan kekinian ya. Nah, konsep-konsep seperti itu juga diadopsi nggak sama Cak Cuk? Sehingga milenial juga betah untuk main atau nongkrong di kafenya Cak Cuk. Kita ya pinter-pinternya kita kan, kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi kita enggak semua jual makanan lokal aja, itu kita enggak, kita juga ikut misalnya yang lagi kekinian kopi apa atau Betul. apa gitu, ya kita harus ngikutin juga seperti itu. Selama dalam koridor ke Surabaya-nya tetap ada, saya sih oke. Mas Mandra, dari sisi persaingan usaha, pernah nggak mengalami persaingan usaha tidak sehat nih? Kalau kita di podcast sebelumnya, persaingan usahanya lebih menarik ini, Mas Dwita. Dari mulai dia petani jamur ya, usaha jamur, punya farmnya dibakar. Bahkan pesaingnya diduga itu mengirimkan ilmu hitam lah. Itu udah beyond dari persaingan usaha ya kan. Nah, tapi kan menarik untuk diketahui oleh sobat kompetisi ya, pemirsa Pod Country, yang dialami oleh Cak Cuk dari sisi persaingan usahanya seperti apa sih? Kok kayaknya yang manis-manis saja dari kita tadi ngomongnya. Ya mungkin karena kami tidak menyampaikan ke publik ya. Ya artinya mulai ini ya, kalau misalnya dari kaos ya mulai ada yang menjiplak. Oke. Mulai dari brandnya sampai desainnya juga ada yang menjiplak. Kalau dari pesaing-pesaing yang mendirikan produk yang sejenis itu kami kan tidak mempermasalahkan ya. Malah kalau Mas Dwita jadi sparring partner kan? Jadi sparring partner benar itu. Jadi siapa yang kuat, nah itu yang bisa bertahan. Dan siapa yang paling inovasi, paling kreatif? Inovasinya yang kita bisa kreatif itu yang mungkin bisa bertahan. Dan kalau kami lihat ya persaingan mungkin dalam berapa tahun yang lalu ya Pak Dwita, mungkin 10 tahun yang lalu atau bagaimana, mungkin persaingannya kaos. Kalau sekarang kami tidak melihat kaos sebagai persaingan. Karena sendirian ya? Ya, karena sendirian, tapi oleh-oleh yang lain, produk yang lain Pak Dwita. Misalnya kue-kue kekinian, kue artis. Jadi kan orang, bukan hanya tidak menjadi salah satu alternatif lagi, tapi banyak lagi kan. Pilihannya tambah banyak gitu kan. Jadi menjadi pesaing, meskipun kue artis itu dari 7 yang masuk Surabaya yang tinggal 1 kalau nggak salah yang masih ada di Surabaya. Masih bertahan ya. Jadi dulu yang marak itu adalah justru persaingannya itu lebih pada produk oleh-oleh yang umum saja ya. Ya, bukan hanya kaos tapi juga ternyata juga dengan kue-kue kekinian. Tapi kan kemudian dalam perkembangannya mungkin mereka juga timbul tenggelam lah ya. Kami tidak tahu juga kalau yang produk-produk lain ya seperti kue-kue itu yang belakangan ini. Atau nggak kepikiran bikin kue kekinian juga nih Cak Cuk? Iya benar, kalau kita ngomong soal oleh-oleh ya. Sempat terpikir. Misalnya nih kue lapis, ya kan satu bar atau satu ini kan bisa dimakan rame-rame nih, satu keluarga nih. Kalau kaos kan individualis banget ini Mas Dwita ya. Yang kami pikirkan juga kalau misalnya beli kaos ya hanya untuk satu orang. Betul. Misalnya Kue itu untuk satu keluarga. Betul.
kasih satu aja udah pantas. Kalau misalnya kaos harus belikan 5 orang kan Mahal ya? Tapi kepikiran sempat. Ya, untuk, tapi ya sementara belum lah. Sementara belum. Ya. Tapi kalau yang tadi ditanyakan terkait ilmu-ilmu hitam ya kami nggak berani suzon ya. Tapi ya memang ya merasakan lah keanehan itu kami merasakan, terutama di bisnis kuliner itu yang hal yang mungkin dulu kami tidak pernah mengalami jadi mengalami, tapi kami nggak usah lah diomongin lah. Ya memang sobat kompetisi ya, ini memang sedikit saja nih pertanyaan karena kita kan tinggal di Indonesia, kita akrab sekali ya dengan hal-hal seperti itu, banyak mendengar kisah-kisah dari mulut ke mulut, film, cerita dan segala macam, sehingga dikulik sedikit saja. Tapi tadi pernah merasakan tapi tidak mau berprasangka buruk lah dengan hal itu. Oke, Mas Mahendra, Mas Dwita, ini kita diskusinya cukup panjang dan sangat menarik. Menurut saya ini sangat menginspirasi ya. Nah, kira-kira ada nggak nih closing statement ya? Kami minta ya dari Mas Mahendra juga, dari Mas Dwita juga, closing statement kepada sobat kompetisi, pemirsa Pod Country, terkait dengan apa pengalaman dan segala macam, atau pesan-pesan kepada pemirsa ini, Mas Dwita. Kalau saya lebih ke misalnya ke entrepreneurship-nya ya. Oke. Bukan ke persaingan. Kalau persaingannya kita udah tahu kondisinya seperti ini ya, kita harus berusaha seperti apa. Kita kalau dari segi entrepreneurship-nya saya lebih tekankan ke itunya. Jadi saya akan melakukan semuanya. Misalnya apa yang terjadi, misalnya hasil itu tidak akan menghindari proses. Jadi kita maupun ada pandemi, ada apa, kita ngikutin aja semuanya. Istilahnya nawaitunya ya ibadah lah, seperti itu. Kita ini untuk karyawan, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, seperti apa. Kita jalanin aja semua itu, kita nikmati ya. Nanti kalau kita sungguh-sungguh ya bekerja sebaik mungkin. Iya, hasilnya tidak mungkin menghindari prosesnya. Luar biasa. Mas Mahendra mungkin pesan untuk do the best and let God do the rest ya. Jadi ya, kita lakukan yang terbaik ya, biarlah Tuhan yang kemudian memberikan apa yang terbaik untuk kami selanjutnya. Tapi prinsipnya terutama bagi teman-teman yang masih muda ya, bagaimana harus memulai usaha itu kan paling tidak sekarang itu zaman Anda diberikan kemudahan ya, zaman kamu dulu itulah yang kemudian harus dimanfaatkan. Jadi apa yang paling penting ya, paling penting action. Bisnis yang bagus itu kan bisnis yang dijalankan, bukan hanya ide-ide saja. Kalau sudah jalan bagaimana ya, Anda harus jaga kepercayaan. Kepercayaan itu dalam dunia bisnis kan hal yang paling utama penting ya. Menjaga kualitas, menjaga produknya, inovasi dan lain sebagainya. Seperti kata pepatah ya, kehilangan uang itu kan kehilangan sedikit ya, kehilangan perusahaan, kehilangan banyak, tapi kehilangan kepercayaan itu kehilangan segalanya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Mahendra, terima kasih Mas Dwita. Sobat kompetisi, demikianlah episode kita pada hari ini, episode yang menurut saya sangat inspiratif. Semoga video kita pada kali ini dapat menginspirasi sobat kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Simak terus video-video dari kami, dari Pod Country. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.